Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Islam Lamongan. Nama saya Muhammad Hidam Akwalul Santoso. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Perbedaan Generator dan Efisiensi Gear Ratio PLTMAH Vortex Turbin di Waduk Desa Bujel. NIM saya adalah 0818100036. Pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian. Pertama adalah latar belakang. Kebutuhan energi sangat diperlukan oleh masyarakat modern di era digital seperti saat ini. Energi yang sangat banyak digunakan saat ini adalah energi fosil. Hal ini membuat energi fosil bisa habis kapan saja. Oleh karena itu, energi alternatif sangat dibutuhkan, terutama energi dari alam. Indonesia mempunyai potensi sangat besar dengan sumber daya alam yang melimpah seperti energi panas bumi, energi air, energi angin, dan lain-lainnya. Seiring berkembangnya zaman, inovasi untuk membuat alat yang memanfaatkan energi alternatif banyak dikembangkan, contohnya seperti turbin air. Pemanfaatan sungai yang diberi bendungan dan diberi turbin air menjadi inovasi efektif untuk penyuplai tegangan listrik, terutama masyarakat yang berada di pinggir sungai. Ini karena kelebihan utama turbin air, yaitu memiliki efisiensi rata-rata lebih tinggi mencapai 82% dan dapat menghemat biaya. Indonesia berpotensi untuk dikembangkan pembangkit listrik tenaga air. Hal itu terjadi karena Indonesia mempunyai iklim tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi dan mengakibatkan banyaknya sungai dan aliran yang cukup deras. Desa Bujel adalah contoh dari beberapa desa di Kabupaten Lamongan yang mempunyai aliran air yang sangat stabil. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian saya tentang analisis perbedaan generator dan efisiensi di rasio PLTMAH Vortex Turbin di Waduk Desa Bujel bisa dijadikan acuan untuk melakukan pengembangan dan bisa berguna bagi masyarakat sekitar. Berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari latar belakang yang telah dijelaskan berkaitan dengan proses analisis terhadap PLTMAH dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana perbedaan generator yang digunakan? Bagaimana efisiensi jika gear ratio dari turbin diganti? Batasan masalah. Karena keterbatasan waktu dan biaya untuk mencapai suatu hal yang maksimal, lebih efektif jika analisis perbedaan generator dan gear ratio PLTMAH di Waduk Desa Bujel diberikan pembatas untuk melakukan penelitian. Permasalahannya sebagai berikut. Satu adalah membahas tentang perbedaan generator yang digunakan antara menggunakan generator AC atau generator DC dan mencari gear ratio yang paling efisien untuk vortex turbin di Waduk Desa Bujel. Kedua adalah hanya membahas tentang turbin dengan jenis vortex untuk Waduk Desa Bujel. Tujuan penelitian. Tujuan utama dari pembuatan penelitian ini adalah untuk mengetahui generator mana yang paling efisien untuk turbin vortex di Desa Bujel. Kedua adalah untuk mengetahui gear rasio berapa yang lebih efisien untuk memutar generator. Kajian teori. Dalam pengambilan judul ini mempunyai kajian teori sebagai berikut. Pertama adalah kajian penelitian terdahulu. Kedua, tentang vortex turbin. Ketiga, generator. Dan keempat, gear ratio. Pertama adalah kajian penelitian terdahulu. Dalam pengambilan judul untuk penelitian ini mempunyai alasan supaya bisa menjadi acuan untuk pengembangan PLTMAH turbin vortex
untuk menjadi lebih efisien dan maksimal untuk kebutuhan energi di desa Bujel. Pengembangan inovatif perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas. Jadi peran serta mahasiswa sangat diperlukan untuk pengembangan inovasi tersebut agar lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Pada akhir abad ke-19, tenaga air menjadi sumber untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air pertama dibangun di Nigeria Fall pada tahun 1879. Pada tahun 1881, lampu jalan di kota air terjun Nigeria dilistriki oleh tenaga air. Untuk nilai efisiensi persen hasil dari pengujian pada 3 variasi diameter sudu, yaitu 21 cm, 24 dan 27 cm, terhadap variasi pembebanan 3000 gram sampai 4000 gram dengan debit air 10,147 liter per second. Pengujian untuk ketiga variasi impeller yaitu 21 sampai 21, 24, 27 cm dengan rentang pembebanan 3000 gram sampai 6000 gram. Nilai efisiensi tertinggi dari turbin dimiliki oleh impeller 27 cm pada pembebanan 6000 gram. Turbin Vortex adalah salah satu jenis vortex turbin mikrohidro yang menggunakan pusaran air sebagai penggerak sudunya. Turbin Vortex memiliki head yang relatif rendah, 0,7 meter sampai 3 meter, dengan debit 50 liter per second. Turbin jenis ini sangat cocok digunakan untuk aliran sungai karena kebanyakan sungai memiliki head yang rendah. Turbin Vortex. Turbin Vortex adalah turbin yang memanfaatkan putaran air untuk diubah menjadi energi listrik. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ini adalah propeller turbin Vortex 6 sudu. Dengan ini adalah rumah untuk turbin Vortex 6 sudu nanti. Generator. Generator adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis menjadi gerak. Prinsip kerja dari generator listrik adalah induksi elektromagnetik berdasarkan jenis arus listrik pada generator dibagi menjadi generator arus dan generator arus bolak-balik. Generator dibagi menjadi dua, yaitu generator AC dan generator DC. G rasio. G rasio adalah sebuah gear untuk memaksimalkan sebuah putaran supaya menjadi lebih cepat atau mengurangi kecepatan. Sistem transmisi roda gigi digunakan karena efisiensinya yang tinggi. Kedua adalah kehandalan dalam operasional. Ketiga tidak mudah rusak dan mudah untuk diganti-ganti. Dapat meneruskan daya putaran tinggi. Jenis roda bisa dibedakan dan diklarifikasikan sebagai berdasarkan roda gigi dan sistem kerja, dan berdasarkan posisi sumbu dari poros. Selanjutnya adalah cara menghitung G rasio. Ini adalah cara menghitung untuk G rasio. 130 rpm adalah kecepatan putaran. 7 adalah jumlah gear kecil yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S2 adalah kecepatan gear yang digerakkan. 30 adalah jumlah gear besar. Ini berjumlah 30 gigi atau 30 tooth. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian mempunyai tahapan berupa tahapan penelitian, diagram alir penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan, waktu penelitian, dan rancang gear dan generator DC atau AC. Pertama adalah tahapan awal dari penelitian. Tahapan penelitian berisi tentang studi pustaka, tahap perancangan,
pemilihan alat dan bahan yang cocok untuk penelitian, pengujian analisis, dan pengujian dan analisis. Studi pustaka. Studi ini diambil dari jurnal laporan dan buku referensi yang digunakan untuk pengembangan inovasi baru yang membahas tentang efisiensi turbin vortex dan jenis gear yang digunakan. Untuk tahapan perancangan adalah membuat sebuah pembeda berupa penggantian sebuah generator dan juga mengubah gear ratio untuk mencari mana yang lebih efisien. Ketiga adalah pemilihan alat dan bahan yang cocok untuk penelitian. Pemilihan alat seperti gear dan generator perlu digunakan untuk mendapatkan efisien yang tepat untuk turbin air jenis vortex. Penggunaan generator AC dan DC atau DC juga mempengaruhi dalam efisiensi sebuah turbin untuk mencari generator mana yang lebih cocok untuk turbin aliran vortex di desa Bujel ini. Pemilihan rasio sebuah gear juga sangat penting untuk memaksimalkan putaran yang dihasilkan oleh sebuah turbin. Keempat adalah pengujian analisis. Pengujian ini dilakukan dengan cara melepas pasang gear dan yang ada di generator dan melakukan pencatatan berupa jumlah tegangan listrik yang dihasilkan dari masing-masing gear. Setelah menemukan gear yang mempunyai efisiensi yang paling tinggi, selanjutnya mengganti generator dari generator AC ke generator DC dan memulai pencatatan lagi untuk memilih mana yang generator yang cocok untuk aliran vortex. Diagram penelitian. Ini adalah diagram penelitian atau flowchart yang saya buat. Identifikasi masalah, pemutusan metode pengujian, penentuan metode pengujian, penentuan alat dan bahan, pengukuran dan uji efisiensi, pengambilan kesimpulan, dan hasil penelitian atau hasil penelitian efisiensi daya. Selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan di sungai yang terletak di tengah sebuah desa bernama Kalibuk. Sungai ini terletak di tengah desa Bujel. Desa Bujel terletak di Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Biasanya sungai ini digunakan untuk pengairan sawah. Sungai ini mempunyai potensi yang cukup menjanjikan untuk sebuah pembangkit listrik dengan adanya sebuah dam atau bendungan air memungkinkan untuk dipasang sebuah turbin air. Aliran air di sungai ini juga relatif bagus dan stabil. Penelitian ini dibuat untuk memaksimalkan potensi dari sungai dan diharapkan bisa untuk menyuplai listrik untuk warga sekitar dan lampu jalan untuk penerangan. Ini adalah gambar peta desa Bujel melalui Google Map. Selanjutnya adalah waktu penelitian. Penelitian dilakukan mulai bulan Desember 2021 sampai Mei 2022. Jadwal penelitian sebagai berikut. Dimulai dari bulan Desember 2021 adalah persiapan untuk melakukan penelitian. Januari adalah desain rangkaian atau desain alat untuk membuat sebuah turbin air. Februari adalah perakitan alat dan komponen-komponen yang dibutuhkan. Pengujian alat ada pada bulan Maret dan April, itu juga termasuk dalam dokumentasi. Untuk bulan Mei adalah kesimpulan atau hasil dari penelitian yang saya buat. Dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.